Akibat derasnya arus banjir yang terjadi pada tanggal 14 Januari 2021, tangki sungai ambrol sehingga menggerus dua ruang kelas SMP PGRI 3 Desa Curah Nongko, Kecamatan Tempurejo, Jember, beserta meja, kursi, dan juga peralatan belajar mengajar lainnya. Dua ruangan. Beruntung saat kejadian tidak ada aktivitas di sekolah karena di musim pandemi saat ini aktivitas sekolah sementara ditutup dan dialihkan kegiatan daring. Menurut Kepala Sekolah SMP PGRI 3 Tempurejo, kejadian serupa juga pernah terjadi pada tahun 2019 yang mengakibatkan satu ruang kelas ambrol. Situ aja. Terus kemarin waktu hari Kamis kemarin ada dua lokal. Dua lokal ketambahan lagi. Ketambahan, terus ada beberapa bangku sama kursinya juga ikut. Ikut yang ambrol. Kira-kira ini memang air pada saat itu sangat, ya memang sangat ini naik air itu sampai sini, sampai sebelah sini. Oh gitu. Dari Tempurejo, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Warga desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo sudah bisa beraktivitas secara normal setelah 2 pekan lalu dilanda banjir luapan dari Kali Mayang yang mencapai 2,5 meter, sehingga saat itu banyak warga yang mengungsi. Saat ini warga sudah bisa hidup aman di rumah masing-masing meskipun bekas luapan air masih terlihat di dinding rumah warga. Ya alhamdulillah normal kan masih, tapi ya waspada kalau masih ada hujan kan takut nanti ada gitu ya, Bu. Banjir. Kan udah 2 kali banjir 1 minggu. 1 minggu ini ya. Ya hari Selasa itu banjir. Ini kemarin itu banjir yang paling besar, Bu. Iya, yang malam Jumat itu terbesar itu banjir itu. Gitu ya. Terus masyarakat sekarang sudah mulai aktivitas ya, kembali? Aktivitas ya sudah bisa kerja udah 2 hari. Tapi yang dikerjain itu kan sudah susah masih berantakan. Oh gitu ya. Lumpur-lumpurnya masih banyak. Sementara ini bantuan sudah nyampe sini, Bu? Ya sudah alhamdulillah sudah banyak yang masih ada bantuannya ya udah. Mereka berharap curah hujan di Jember dan sekitarnya bisa berkurang agar tidak ada lagi potensi banjir susulan. Sudah nyampe sudah semua. Nyampe. Ya. Oke. Ini memang banjir yang paling besar atau gimana? Ya sekarang paling besar sekarang. Sebelumnya sampai berapa, Bu? Enggak, biasanya enggak pernah masuk kalau di sini, di sana yang masuk. Kalau sekarang masuk 2 kali masuk. Sampai berapa meter ketinggiannya, Bu? Segini. Ini. 1 meter gitu ya? Iya. Sempat mengungsi pada saat itu? Iya, mengungsi. Hewannya yang nggak mengungsi. Gitu ya. Orangnya dulu, hewannya nggak mengungsi. Gitu ya. Oke, makasih, Bu ya. Ya. Dari Tempurejo, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Bupati Jember Faidah hadir ke UPT Puskesmas Kaliwates untuk dilakukan vaksinasi bersama jajaran Forkopimda Jember. Selain Bupati, tampak Komandan Kodim 0824 Jember, Wakapolres Jember, perwakilan Kejaksaan, perwakilan Pengadilan Negeri Jember, serta sejumlah tokoh agama. Namun dari 10 pimpinan Forkopimda tidak semuanya berhasil divaksinasi. Sebagian undangan gagal karena tidak lolos screening kesehatan. Mereka yang tidak lolos tersebut tidak dalam kondisi sehat dan sedang menjalani pengobatan. Usai melaksanakan vaksinasi, Bupati dan Komandan Kodim 0824 Jember langsung mendapatkan kartu vaksinasi sebagai bukti telah disuntik vaksin. Itu vaksinasi COVID-19 yang sudah divaksin, setelah observasi 30 menit, jualah sertifikat seperti ini. Kalau tidak tuntas sampai selesai observasi 30 menit, sertifikat ini nggak bisa keluar. Jadi memang setiap meja fasenya harus kita ikuti sampai tuntas. Ini tadi disuntik di sebelah kanan, tidak ada rasa yang lain, tidak terlalu sakit, biasa saja. Dan setelah disuntik kita observasi apakah ada pusing, mual, muntah, dan diobservasi 30 menit. Alhamdulillah nggak ada keluhan apa-apa. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Dia Kusworini menjelaskan bahwa vaksin COVID-19 dari Sinovac tersebut sudah terdistribusi di 50 puskesmas di Kabupaten Jember dan di Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi. Ini memang hari pertama vaksinasi COVID yang dilakukan di Kabupaten Jember. Serentak dilakukan di 50 puskesmas. Jadi hari ini kita sudah mulai dengan sasaran
tenaga kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan se-Kabupaten Jember. Untuk jumlahnya, Bu? Jumlah yang sudah mendapatkan e-tiket 7.221. Proses vaksinasi tetap mematuhi protokol kesehatan, undangan yang hadir wajib memakai masker, diukur suhu tubuhnya dan diwajibkan menjaga jarak. Dari Kaliwates, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Proses vaksinasi di tingkat kecamatan yaitu Puskesmas Umbul Sari tetap memakai protokoler kesehatan secara ketat. Selain diperiksa suhu tubuhnya memakai termogan, para peserta dan petugas juga diwajibkan memakai masker, mencuci tangan pakai sabun ataupun hand sanitizer, serta menjaga jarak. Sebanyak 20 orang tenaga medis dari Puskesmas Umbul Sari disuntik vaksin COVID-19. Dimulai dari dokter puskesmas, Dr. Dandi Saktiawan dan dilanjutkan dengan tenaga medis yang lain. Kegiatan vaksinasi tahap pertama di Umbul Sari ini berlangsung lancar. Intinya sekalian saya menanggapi dari pemberitaan yang ada di masyarakat terkait kekhawatiran masyarakat tentang ketakutan suntik vaksinasi COVID ini. Jadi intinya vaksinasi COVID seperti vaksinasi pada umumnya. Tidak usah khawatir terhadap vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Intinya vaksinasi ini sudah melalui fase penelitian dan sudah mendapat rekomendasi dari Badan POM yang ada dan sudah mendapat rekomendasi dari MUI. Jadi insya Allah usaha vaksinasi ini adalah untuk melindungi segenap warga yang ada. Harapannya vaksin ini melindungi diri kita dan juga melindungi orang-orang di sekitar. Diharapkan masyarakat tidak takut disuntik vaksin COVID-19 karena vaksin ini sudah melalui uji klinis dan hasilnya sangat memuaskan. Terlebih, vaksin COVID-19 juga sudah dinyatakan aman oleh BPOM dan dinyatakan halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Alhamdulillah sudah. Bagaimana reaksinya, Pak? Reaksinya hanya cek dikit nyeri, setelah itu sudah tidak ada apa-apa. Sudah sehat lagi, tidak ada apa-apanya, Pak. Untuk warga masyarakat di luar sana, jangan takut untuk dilakukan vaksinasi. Saya sudah dilakukan vaksinasi dan tidak ada efek samping yang dirasakan. Dan jangan takut untuk dilakukan vaksinasi. Dari Umbul Sari, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Akibat banyaknya jalan berlubang di hampir seluruh ruas jalan se-Kabupaten Jember, anggota Komisi C DPRD Jember bersama Polres dan dibantu oleh Dinas PU Bina Marga dan para relawan melakukan aksi tambal jalan rusak di kawasan kota Jember. Aksi kemanusiaan ini dilakukan untuk mengajak seluruh pihak, utamanya pengusaha, agar peduli dengan banyaknya jalan berlubang. Karena kondisi Pemkab Jember saat ini tidak punya anggaran untuk melakukan perbaikan, akibat tidak bisa dibahasnya anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD sejak Bupati tidak mengindahkan rekomendasi Mendagri dan Gubernur tentang SOTK. Dengan aksi ini diharapkan seluruh elemen masyarakat tergerak untuk melakukan penambalan secara swadaya demi menyelamatkan para pengendara. Adalah aksi kemanusiaan ya, semata-mata kami lakukan untuk memanggil pihak-pihak yang peduli, terutama para pengusaha, untuk ikut peduli terhadap banyaknya jalan berlubang yang ada di Kabupaten Jember. Karena memang di Jember saat ini tidak ada anggaran akibat terjadinya dinamika di internal birokrasi, sehingga Jember yang seharusnya bisa memperbaiki jalan hari ini sudah terkenal seantero jagat menjadi wisata Jeblongan Sewu. Kami DPRD bersama relawan di backup oleh Polres Jember terpanggil untuk memperbaiki jalan ini, untuk menempel lubang-lubangnya sesuai dengan kemampuan yang kami punya. Harapan kami pasca dari ini ada banyaklah pengusaha atau pihak-pihak lain yang merasa terpanggil untuk juga menermakan sebagian rezekinya untuk perbaikan jalan. Kasat Lantas Polres Jember AKP Jimmy M. Manurung juga tampak ikut andil dalam kegiatan menambal jalan berlubang itu. Pihaknya mencatat sudah ada 6 kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak di Jember. 4 diantaranya meninggal dunia, kemudian 2 lainnya luka-luka. Terkait kegiatan penambalan jalan berlubang, Jimmy ingin kegiatan tersebut menjadi sebuah gerakan besar masyarakat Jember untuk peduli terhadap keselamatan para pengguna jalan. Sampai saat ini sudah kami datakan ada sekitar 6
kecelakaan akibat jalan berlubang. 4 diantaranya meninggal dunia, yang 2 luka-luka. Saya berharap besar mudah-mudahan ke depan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, sama-sama bahwa kita jaga keselamatan orang lain dengan berbuat hal yang kecil. Jadi tidak harus menunggu kami yang menambal, tapi apabila rekan-rekan melihat di depan rumah ada yang bolong, segera lakukan penambalan untuk menyelamatkan nyawa orang banyak. Sampai saat ini kami sudah bekerja sama dengan masing-masing polsek untuk bisa menginventarisir semua jalan berlubang yang ada di wilayahnya. Nah, pada saat ini kami sudah melaksanakan satu etapa pertama, dan nanti kemudian berikutnya akan dilaksanakan penambalan-penambalan yang akan terus dilaksanakan secara terus-menerus. Sumber dana penambalan jalan rusak ini diperoleh dari iuran swadaya. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Sejak pagi puluhan anggota Polres Jember penyintas COVID-19 atau yang pernah terpapar COVID-19 mendatangi UDD PMI Jalan Srikaya, Kecamatan Patrang untuk mengikuti giat bakti sosial donor plasma convalescent. Di awal puluhan anggota Polri tersebut di-screening seperti diukur tensi dan diambil sampel darah, setelah itu didata riwayat kesehatannya. Bila lolos screening, anggota polisi ini bisa terus melanjutkan tahapan selanjutnya untuk diambil atau mengikuti proses donor plasma convalescent di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Subandi. 14 hari kerja kita melaksanakan pelayanan plasma convalescent bekerja sama dengan Rumah Sakit Dr. Subandi. Ini dari 14 hari kerja kita sudah memproduksi 64 kantong daripada plasma convalescent. Tapi kebutuhan itu tentu masih kurang mencukupi, tidak mencukupi terhadap kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat baik Jember dan sekitarnya. Maka dari itu kita pada hari ini bikin kerjasama bakti sosial dengan institusi Polri, dalam hal ini Polres Jember, yang mana Polres Jember juga telah menyiapkan para penyintas COVID-19 kurang lebih sekitar 80 orang yang itu akan mendukung daripada program ini, yaitu Terapi plasma convalescent sendiri kini permintaannya cukup banyak karena dipercaya cepat meningkatkan imun tubuh serta bisa menjadi solusi terhadap pasien COVID-19. Plasma orang yang telah sembuh dari COVID-19 diyakini bisa melawan virus atau sebagai antibodi yang efektif bagi tubuh yang terpapar COVID-19. Dari Patrang, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Selain menyebabkan jembatan ambruk, plengsengan sepanjang 200 meter di sisi kanan kiri sekitar jembatan juga ambrol. Selain itu, 3 kandang milik warga juga ambruk dan terpaksa hewan ternak diamankan di halaman warga setempat. Menurut Kasun Lamparan Buang Slamet, kejadian Rabu sekitar pukul 21 malam muncul retakan jalan di sekitar jembatan. Saat mengecek di lokasi bersama warga sekitar, hujan turun semakin deras yang dibarengi dengan debit air sungai yang meninggi. Tak lama berselang, debit air menurun. Buang bersama warga saat itu akhirnya membubarkan diri karena menganggap kondisi sudah aman. Namun tiba-tiba sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat atau menjelang dini hari, jembatan ambruk dan juga menggerus plengsengan sepanjang 200 meter dari utara sampai selatan, tepatnya pada bagian kanan kiri sisi aliran sungai. Akibatnya, seketika itu juga akses jalan yang merupakan jalur alternatif menghubungkan 2 dusun di desa Kertosari itu terputus. Kini proses normalisasi dan perbaikan jembatan masih menunggu keputusan dari pemerintah desa. Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Dari dusun Lamparan ke dusun Sumber Dandang. Kemudian langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah desa sendiri apa Bapak? Karena jembatan ini. Langkah yang akan diambil oleh pemerintah desa Kertosari akan melaporkan ini terkait ambrolnya jembatan ini ke dinas terkait. Begitu. Ya. Ini apa karena hujan deras semalam atau gimana? Hujan ya. Murni karena hujan. Ya. Hujannya sangat lebat sekali dari siang sampai malam hari. Sampai jam setengah 12 terus terang saya sudah pulang karena sudah ada penurunan di sana kira-kira 20 cm dan sudah ada kemungkinan untuk ambrol. Jadinya kita pulang semua. Cuman kita sudah tutup akses semua jalan ke sini. Langkah tercepat yang akan dilakukan oleh pemerintah desa sejauh ini apa Bapak? Langkah tercepat paling tidak akan membuat jembatan darurat. Karena ini akses penting ya jalan akses ini. Penting. Memang akses penting.
Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Diawali rapat paripurna ini mendengarkan. Rapat paripurna di gedung DPRD Jember ini dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih Hendy Siswanto dan Gus Firjon. Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan rapat paripurna ini memang harus dilaksanakan karena di semua daerah yang pemilihan bupatinya serentak akan melakukan rapat paripurna pada tanggal 29 Januari 2021. Setelah paripurna ini ditetapkan, maka hasilnya akan langsung dikirimkan ke DPRD Provinsi dan diteruskan ke DPR RI. Politisi Gerindra ini mengaku tidak mengerti tentang ketidakhadiran Bupati Faidah karena memang belum ada konfirmasi resmi. Namun Wakil Bupati Abdul Mukit Arif hadir dalam rapat paripurna tersebut. Telah dilakukan oleh KPU. Kami menerima surat dari Gubernur dan Menteri Dalam Negeri pasca pengumuman dan penetapan oleh KPU, maka ditindaklanjuti oleh DPRD untuk melakukan rapat paripurna. Rapat paripurna ini adalah rapat paripurna pengumuman dan pengumuman penetapan calon serta pengusulan pemberhentian serta pelantikan pengukuhan kepada calon bupati terpilih. Usai penetapan Bupati terpilih, Hendy Siswanto menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Jember yang telah mempercayakan amanat kepada dirinya untuk memimpin Jember. Oleh sebab itu, ia menegaskan akan memperbaiki Jember sesuai aturan dan perundang-undangan yang ada. Tak lupa ia juga mengajak media untuk tidak berhenti melakukan kritik, karena kritik merupakan koreksi bagi pemerintahan yang akan dipimpinnya. Terima kasih pada hari ini saya dan Gus Firjon, terima kasih ini di teman-teman Dewan sudah menetapkan kami, dan kami sebenarnya dari awal setelah tanggal 9 Desember kami sudah melakukan persiapan-persiapan yang bisa kami lakukan persiapan-persiapan tersebut sampai hari ini. Tentunya kami untuk menuju tanggal 17 nanti kami terus melakukan persiapan apa-apa yang segera kami bisa langsung di running setelah kami tanggal 17 nanti. Kami ini apapun yang kondisi saat ini tentunya ini merupakan menjadi tanggung jawab dan memang punya pemikiran yang tersendiri menurut kami. Silakan saja mau jabatan berapapun silakan saja. Tentang kami dan Gus Firjon tentunya ada batas garis merahnya. Garis merahnya kami mulai jabatan kali ini tanggal 17 nanti kami akan mulai dengan posisi kami. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Atap 9 ruangan tempat tidur asrama putra Pondok Pesantren Darul Hikmah Al Hasan di Dusun Karanglo, Desa Tanggul Wetan ini runtuh sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Bangunan yang ada di Pondok Pesantren Asuhan Kiai Umar Syaifuddin ini memang cukup tua. Dibangun pada tahun 1992 dan belum pernah direnovasi, sehingga material yang terbuat dari bambu sudah lapuk dimakan rayap termasuk bagian kusen pintu dan jendela. Beruntung saat kejadian para santri putra sekitar 50 anak sedang berada di ruangan lain sehingga lolos dari musibah runtuhnya bangunan. Pengurus pondok Ahmad Hairudin berharap ada bantuan dari pemerintah guna memperbaiki asrama ini. Sementara ini santri dan wali santri bergotong royong melakukan bersih-bersih. Tadi hampir pagi sekitar jam 4 itu karena hujan deras, karena angin, akhirnya penyangga cagaknya tidak mampu, akhirnya roboh. Ya kedepannya ya pengennya kami sebagai pengurus pengen dibangun kembali supaya anak-anak didik kami itu bisa nyaman di dalam tanpa ketakutan takut roboh dan lain-lainnya. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Tanggul, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Setelah diterjang banjir setinggi 3 meter, kawasan pemukiman warga di sekitar Sungai Bedadung penuh dengan lumpur dan sampah. Terlihat warga sedang sibuk membersihkan rumah dan jalan dari lumpur tebal. Mayoritas lumpur juga merendam perabotan, bahkan tidak sedikit perabotan yang hilang hanyut terbawa banjir. Kerja bakti, Pak. Kita gotong royong bersama. Ini banyak lumpur emang? Lumpur, pergenangannya sampai hampir genteng tadi malam. Sampai genteng ya? Sampai jam 10 malam. Itu warga ngungsi? Sebagian ngungsi dialurkan, sebagian nunggu rumah. Nunggu rumah.
Pak, surutnya jam berapa tadi? Surutnya kurang lebih jam 10. Pak, ada berapa yang terdampak ini, Pak? Terdampak kakaknya apa? Kakaknya. Ini kurang lebih 110 kakak, kurang lebih 500 jiwa. 500 jiwa ya? Bapak siapa? Pak, ada dapur umum enggak? Dapur umum ada di RT 4 di depannya SD Alurkon. Tidak ada ya? Ada sekitar 13 rumah yang rusak parah, rumah jebol dan hancur karena arus banjir yang deras. Habis salat maghrib, ini air di antara maghrib dengan isya langsung datang, tiba-tiba langsung besar airnya. Jadi nggak nutup mengeluarkan barang-barang yang ada. Ini sampai segimana Pak banjirnya kemarin? Sampai segini tingginya. Segini ya? Nih, ya ini. Sekarang apa Pak aktivitasnya nih? Maksudnya? Sekarang aktivitasnya? Ya ini kerja bakti. Kerja bakti ya? Iya. Tadi malam ini rencananya mau ngungsi lagi atau gimana? Iya, mau ngungsi, ya mudah-mudahan nggak terjadi lagi kan. Sebab ini harus selesai. Kalau lagi tinggal malah nggak karu-karuan. Saat ini warga membutuhkan bantuan makan dan alat kebersihan untuk menyingkirkan lumpur dari rumah masing-masing. Sore jam berapa Ibu? Jam 5 itu datang airnya. Ya besar tapi nggak besar. Terus sudah maghrib itu naik. Terus mari maghrib sampai isya itu langsung besar. Posisi itu Ibu di mana? Ya di sini. Ya sempat nganu barang-barang tapi nggak sempat dibawa. Bu, ya ini ada di depan semua. Kondisi rumah Ibu seperti apa ini Bu? Ya ini parah ini lah. Ini separuh apa semuanya nih? Ya ini termasuk ini sudah ya masuk semua ini Mbak. Ya nggak kena ditempati lagi dah. Bagian apa yang rusak ini Bu? Rumahnya, ruangan Semuanya. Semuanya ya? Iya. Mulai dari dapur sampai sumur sampai WC sampai ruang tamu ini sudah ini nggak bisa dipakai lagi. Bu, rencananya pindah kemana nanti ini? Ya nggak tahu sih, masih nyari-nyari. Harapannya kepada ini Bu, pemerintah? Ya mohon kalau ada bantuan segeralah. Total ada sekitar 7 kecamatan yang terdampak banjir Sungai Bedadung. Warga yang rumahnya rusak berat mengungsi di gedung sekolah terdekat. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Pasca diterjang banjir akibat meluapnya Sungai Bedadung pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari, warga bersama BPBD, TNI dan Polri serta Tagana bergotong royong membersihkan rumah-rumah warga yang terdampak banjir, salah satunya di kawasan perumahan Villa Indah Tegal Besar Sabtu 30 Januari 2021. Selain membersihkan air bercampur lumpur dan bongkahan bangunan yang roboh, petugas gabungan juga mengamankan barang-barang milik warga yang terseret banjir seperti pakaian, dokumen penting, almari hingga mesin cuci dan kulkas. Sebelumnya tidak ada, tidak kelihatan. Waktu nyusut aja yang baru retak, terus berjalan retaknya sampai ke rumah. Kalau dari bawah ke atas kami ketinggian tebingnya kurang lebih 10-an lah. Kalau di depan rumah semata kaki. Dari data BPBD Jember sebanyak 40 rumah rusak berat, bahkan beberapa diantaranya roboh dan hanyut terbawa derasnya arus banjir. Dan 34 rumah rusak sedang akibat terjangan banjir yang melanda pemukiman warga di sepanjang bantaran Sungai Bedadung, mulai Kecamatan Jelbuk hingga Kecamatan Rambi Puji. Kalau data sementara lebih dari 500 KKH, tapi ini terangkai mulai dari Jelbuk, kemudian ada Kalisat, ada Pakusari, dan seterusnya sampai dari Rambi Puji. Untuk kerusakan penyebabnya? Ya tentunya aliran air yang sangat deras yang berdampak pada bangunan-bangunan sekeliling das Bedadung. Untuk langkah selanjutnya BPBD sendiri seperti apa nanti? Sampai saat ini teman-teman masih evakuasi pohon, ada yang terbawa arus pohon itu sehingga kami harus membersihkan, kami membersihkan rumah-rumah warga itu. Untuk korban? Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada dan semoga saja tidak ada.
Hingga Sabtu siang, para korban banjir yang jumlahnya mencapai 400 kepala keluarga masih mengungsi di rumah warga dan keluarganya yang tidak terdampak banjir. BPBD Kabupaten Jember terus mengingatkan kepada warga yang tinggal di kawasan-kawasan rawan banjir untuk selalu waspada terhadap ancaman banjir, mengingat curah hujan masih cukup tinggi. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan.